Shalom semuanya, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya buat dan post setiap hari untuk membantu kita bersama mengerti firman Tuhan lebih baik, sekaligus juga memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan sebelum kita beristirahat sepanjang malam. Kalau saudara diberkati dengan renungan ini, saudara bisa bagikan kepada orang lain, karena kerinduan dan doa saya adalah renungan ini memberkati banyak orang dan melalui firman Tuhan kita menjadi pribadi yang diubahkan hari demi hari. Dan hari ini adalah hari Minggu 17 Maret 2024. Saya percaya saudara semua sudah disegarkan dalam ibadah dan juga pelayanan mungkin di gereja. Lakukan itu terus lebih giat lagi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ibadah adalah perintah Tuhan yang harus kita jalani dan lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita. Dan renungan malam pada hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 15. Saya beri judul dari ayat ini, Satu Tubuh. Kolose 3 ayat 15 berbunyi demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam ayat ini Tuhan memerintahkan kita untuk memelihara damai sejahtera Kristus di dalam hati kita. Dan kalau kita melihat perikop di dalam pasal 3 dari surat Paulus kepada jemaat Kolose ini adalah dalam konteks karakter manusia baru. Pasal yang paralel atau perikop yang paralel dengan ini adalah di dalam Efesus pasal yang keempat. Di sini di dalam pasal 3 ini, dalam Kolose 3, Paulus memberikan banyak sekali karakter-karakter hidup kita sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Misalnya dalam ayat 12 dinyatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabar seorang terhadap yang lain, ampuni seorang akan yang lain, jangan menaruh dendam. Lalu ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Lalu ayat 15, ayat hafalan kita, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Ini penting. Satu tubuh ini maksudnya adalah tubuh di dalam gereja Tuhan. Gereja itu adalah penggabungan antara orang-orang non-Yahudi dengan orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam satu institusi gereja di mana Yesus sebagai batu karangnya, batu penjurunya, kepala gerejanya. Dan mengenai kesatuan tubuh ini dicatat dalam banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru khususnya. Dan bahkan dalam doa syafaat Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus menghendaki agar murid-muridnya, kita juga termasuk di dalamnya, untuk hidup dalam kesatuan, karena kita ini satu tubuh. Selama satu tubuh tidak boleh saling sikut menyikut, saling gontok-gontokan, ribut terus, tetapi mari saling membangun. Mengapa? Karena dalam kesatuan tubuh Kristus, di sanalah berkat Tuhan dicurahkan. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat-berkat Tuhan menanti. Karena itu di dalam kitab Galatia dinyatakan tidak ada lagi pria, wanita, orang merdeka, budak, atau orang Yunani, orang barbarik, orang Yahudi, semuanya satu dalam Kristus. Karena itu kalau kita ke luar negeri, di Afrika, ke Cina, atau ke Amerika, dimanapun, bahkan kalau di Indonesia kita datang ke ibadah orang Jawa, orang Nias, orang Sunda, kita merasakan hadirat Tuhan yang sama. Kita merasakan kesatuan tubuh yang sama. Mengapa? Karena memang untuk itu kita dipanggil. Bagaimana syarat agar kita bisa mempertahankan kesatuan tubuh ini? Damai sejahtera mesti memerintah di hati kita masing-masing sebagai gereja Tuhan. Kalau hanya perkara-perkara kecil, nggak perlulah berantem dan ribut. Lebih baik mengalah sebagai tubuh Kristus. Gereja tidak perlu bersaing. Adu hebat gedung, adu hebat fasilitas, adu hebat berapa jemaatnya. Saya percaya tiap orang sudah diberikan porsi masing-masing kepada tiap-tiap gereja.
Ada gereja yang mega church, ada gereja yang kecil di pedesaan dengan peralatan dan gedung yang sederhana. Mereka juga adalah tubuh Kristus. Karena itu yang kuat mari menanggung yang lemah, kata firman Tuhan. Yang lemah jangan merasa minder dan putus asa, tapi tetap merasa dia adalah tubuh yang memberikan kontribusi bagi kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan yang terakhir, kalau kita sudah memiliki damai Kristus, kita bisa bersatu dalam satu tubuh, lalu kita harus selalu bersyukur. Itulah yang Tuhan mau dan kehendaki dalam hidup kita. Dan biarlah firman ini mengingatkan kita lagi setelah kita beribadah dan siap mau beristirahat, agar kita mempertahankan kesatuan tubuh Kristus dengan tiap-tiap talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua. Dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru, menjalankan aktivitas hari Senin esok hari dengan semangat dan sukacita sorga dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.